924 Del FM Connecting You to Toba. Hey, barengan kita berdua di sini. Bertiga deh. Berdua di studio ya? Nom Denis. Dan karena ini Hari Pers Nasional, spesial sekali pagi ini kita terhubung dengan Putra Nababan. Sebagai anggota Komisi 10 ya Republik Indonesia yang pernah bekerja sebagai jurnalis. Siapa yang nggak kenal coba? Selamat pagi Bang Putra. Apa kabar Nom Denis? Kita sehat. Kita sehat kok, Bang. Kabar di sana gimana? Sehat, salam sehat. Ini luar biasa ya, kita bisa curi dari kesibukannya ya Bang Putra Nababan ya. Iyalah, nggak apa-apa, kan di era sekarang ini kan lebih gampang dihubungi ya. Yap. Betul. Oke deh, ini kan Hari Pers Nasional. Bisa, betul, Hari Pers ya. Nah, jadi salah satu hal yang mungkin banyak memberikan pelajaran, cerita dalam hidup seorang Putra Nababan. Bisa cerita nggak sih Bang, waktu bekerja sebagai insan pers, apa aja serunya gitu? Wah, kalau keseruannya banyak ya. Saya lahir dari anak wartawan, saya cita-cita dari kecil pengen jadi wartawan, kuliah jurnalistik, terus akhirnya jadi wartawan. Terus umur 42 tahun udah pensiun dari wartawan. Oke. Wow. Dream come true banget ya. Iya. Bisa Benar. mengantarkan saya ke berbagai tempat, hampir seluruh provinsi di Indonesia udah saya kunjungin ya kan. Banyak kabupaten kota, banyak peristiwa yang saya lalui ya. Sejak zaman Orde Baru, terus reformasi, terus juga saya bisa mengunjungi banyak negara-negara di dunia, wawancara presiden-presiden kepala negara dan bertemu dengan masyarakat, beragam masyarakat internasional, dan juga tentunya ya banyak dan terutama juga banyak bertemu dengan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Dan 6 presiden dari 7 presiden sudah saya wawancara. Udah ketemu, Ya, karena Bung Karno meninggal sebelum saya lahir. Wow. Belum sempat wawancara, sampai wawancara khusus gitu ya. Oke. Ya, sudah banyak lah. Artinya jurnalistik ini mengantarkan saya ke banyak tempat, bertemu dengan banyak orang, terus meraih impian saya gitu ya, yang memang mimpi ingin jadi wartawan. Terus juga ya itu dream come true, dan juga saya sangat bersyukur pernah jadi wartawan. Dan juga pernah jadi penyiar ya, menjadi penyiar terbaik 4 kali berturut-turut. Wow. Penyiar berita. Jadi banyak sih yang kadang-kadang juga tidak saya rencanakan. Saya kan pengennya jadi wartawan, tapi bisa jadi pemimpin redaksi ya, itu sesuatu banget gitu loh. Keren. Jadi dibalik banyaknya tantangan mungkin ya, tapi dinikmati karena bersyukur punya profesi itu ya Bang ya. Iya betul. Saya kan juga multi platform ya. Saya mulai dari cetak, terus pernah siaran radio juga. Saya punya program di mana di Trijaya FM. Oke. Ya saya waktu itu polemik, saya mandu itu. Saya juga di televisi juga, dan di .com juga. Jadi semua platform udah saya jalanin. Wah, banyak perjalanannya Bang ya. Jalanin lumayan. Dulu saya juga pernah magang di majalah. Jadi lepas tuh majalah, koran, radio, .com, sama televisi. Iya, nggak usah ditanyain lagi sih kalau Putra Nababan. Kita yang kelabakan ya. Terus. Jadi waktu menjalankan tugas sebagai insan pers ini Bang, apa prinsip yang Abang tanamkan dalam diri sendiri Bang, biar kita juga bisa tanamkan juga kan gitu Bang? Yang pasti rasa ingin tahu yang sangat tinggi ya. Rasa ingin tahu yang sangat tinggi itu perlu kita miliki supaya kita terus mencari, kita terus menggali gitu ya. Jangan pernah bosan untuk jangan pernah bosan untuk bertanya, untuk mencari informasi ya, terutama punya kegigihan gitu ya. Mencari referensi juga, dan tidak pantang menyerah. Karena saya juga dulu lama ketika pas saya liputan, ketika saya jadi produser dan lain sebagainya, saya juga tidak berhenti untuk mewawancara orang dan menggali narasumber. Saya paling suka dulu atau reporter itu datengin orang pagi-pagi, narasumber jam 7 pagi, jam 8 pagi gitu ya. Supaya bisa ngobrol-ngobrol sama dia sebelum dia bekerja dan lain sebagainya gitu loh. Ya, jadi nggak akan selesai untuk kita bisa mencari informasi dan menambah informasi buat kita, karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis dan kita suarakan ke masyarakat itu kan harus juga dengan multiple referensi ya. Betul. Jadi jangan hanya satu sisi tapi berbagai sisi gitu loh. Termasuk juga dengan penelusurannya. Jangan hanya percaya dengan omongan orang gitu. Kan, perlu ditelusurin, perlu dicari tahu. Jadi sedikit banyak itu juga membentuk saya ya, menjadi pribadi yang seperti itu gitu. Jadi nggak mudah termakan hoax juga. Betul. Kalau kita cepat loh, kalau kita ngelihat dari judul aja kita udah bisa langsung tahu ini kategori hoax atau kategori informasi yang belum dikonfirmasi. Clickbait ya Bang ya. Yang sudah, udah ini berita yang sudah sesungguhnya atau belum, dan lain sebagainya gitu loh. Betul.
Nah ini karena tadi ada bicara tentang hoax sedikit Bang, karena ini juga Hari Pers Nasional dan kita tahu kalau media sekarang itu banyak, ada media sosial, ada juga sumber-sumber berita, bahkan sekarang udah ada dengan istilah citizen journalism gitu-gitu. Jadi kalau untuk nilai berita kita takutnya banyak masyarakat yang termakan hoax tadi nih. Apa pesan yang mau disampaikan sama Putra Nababan kepada insan-insan pers yang mungkin lagi dengerin Dela FM pagi ini? Ya kalau hoax itu mirip-mirip COVID ya. Ya. Nggak ada hubungannya dengan kita udah doktor, kita profesor, atau kita cuma lulusan SD ya. Dia udah tua, atau dia masih muda, atau dia anak milenial, atau dia adalah anak-anak seumur saya. Mereka bisa terpapar hoax semuanya. Yes. Kuncinya kan kuncinya adalah kita selalu punya 2 atau 3, 4 source yang lain. Ketika kita membaca sesuatu gitu kan ya, kita harus cek lagi ke source yang lain, cek lagi ke source yang lain, mungkin dalam bahasa yang berbeda ada sumber yang lain dan lain sebagainya. Jadi memang agak capek, seperti prokes kan capek ya. Betul. Kali ini cuci tangan, ya kan pakai masker segala macam. Jadi persis, menurut saya hoax itu kayak COVID. Dan untuk menanggulanginya, ya harus ada protokol kesehatan. Sehingga kita juga harus capek, dan dengan capek itu kita pasti sehat. Jadi otak kita juga sehat, pikiran kita juga jernih dan jelas dalam membaca informasi. Simple sih, nggak ada hebat-hebatnya. Keren sih, ini kayak hoax disamain sama COVID. Berarti kamu yang termakan hoax, termakan virus hoax itu parah juga karena bisa menular juga ya Bang ya. Makanya saya pernah lihat beberapa tahun yang lalu kan mantan menteri posting berita ternyata hoax gitu kan ya. Iya. Padahal mantan menteri itu gitu kan ya. Ada juga kalangan intelektual juga melakukan hal yang sama gitu kan. Iya. Suatu kampanye juga banyak kan kita lihat. Ya kan ada golongan tertentu ini itu. Jadi ya memang semua bisa kena. Yap. Betul. Oke deh, makasih untuk Putra Nababan udah ngasih waktu buat kita ya Bang ya. Sukses ya. Sukses, sehat-sehat selalu Bang Putra. Selamat pagi. Sama-sama, Horas. Horas.